Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, azadani hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kiai Muhammad Farham SPDI, SUM PDI, selaku dosen dalam mata kuliah pendidikan sejarah pendidikan Islam, yang mana pada kali ini saya mencoba untuk mempresentasikan daripada makalah saya, yang mana ini menjadi tugas dalam mata kuliah sejarah pendidikan Islam. Pada kali ini saya akan menerangkan bagaimana pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah, ya, dengan saya sendiri yang bernama Ibnu Malik Huda, nomornya 315025000097. Mungkin langsung saja. Yang pertama yaitu latar belakang di mana pendidikan merupakan pilar. Pendidikan merupakan pilar penting bagi kemajuan bangsa sebagaimana tercermin pada masa Bani Abbasiyah yang dikenal sebagai era keemasan pengembangan ilmu pengetahuan, di mana di situ terdapat dukungan besar pada khalifahan terhadap aktivitas intelektual yang mahir, yang melahirkan di lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah, masjid, madrasah, dan bait al-hikmah yang menjadi pusat belajar serta penelitian para ulama dan ilmuwan dari berbagai wilayah. Perhatian negara terhadap pendidikan berhasil melahirkan tokoh besar dalam berbagai disiplin ilmu, menunjukkan bahwa peradaban yang maju berakar pada sistem pendidikan yang kuat dan terencana. Kajian tentang pendidikan pada masa Bani Abbasiyah penting sebagai refleksi untuk memperkuat pendidikan Islam di era modern agar lebih terbuka, adaptif, dan mampu mencetak generasi-generasi unggul. Di sini terlihat ya baga asal mualanya kenapa kok Bapak dosen ingin kita untuk mempresentasikan ini. Salah satunya ya karena kita biar bisa belajar, sama-sama belajar. Di masa kejayaan Islam itu kita pernah, di masa keilmuan itu menjadi sebuah benar-benar emas di masa kejayaannya Bani Abbasiyah. Lalu bagaimana selanjutnya, apa yang perlu kita bahas setelah itu slide berikutnya. Yang pertama kita mencantumkan rumusan masalah. Rumusan masalah pertama yaitu bagaimana konsep dasar pendidikan Islam dan perkembangannya dalam sejarah Islam hingga masa Abbasiyah. Bagaimana konsep dasarnya itu seperti apa. Lalu yang kedua, bagaimana sistem pendidikan pada masa Bani Abbasiyah meliputi lembaga, kurikulum, dan metode pembelajaran. Jadi sistemnya itu seperti apa sih setelah konsepnya kita tahu, sistem pendidikannya kita tahu, kurikulumnya kita tahu, metodenya kita tahu. Lalu yang ketiga, apa saja faktor yang mendorong kemajuan pendidikan pada masa Bani Abbasiyah serta pengaruhnya bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Setelah kita mengetahui konsepnya, kita mengetahui pendidikannya seperti apa, lalu kita akan tahu faktor apa yang mendorong kemajuan di era masa Bani Abbasiyah. Oke, lanjut. Pengertian pendidikan Islam. Nah, awal dari pengertian dulu ya. Pengertian Islam, pengertian pendidikan Islam merupakan proses pembinaan yang bertujuan membentuk manusia agar mampu mengembangkan seluruh potensi dirinya berdasarkan ajaran Al-Quran dan Sunnah.
Pendidikan ini tidak hanya menyentuh aspek spiritual dan moral, tapi juga intelektual, sosial, dan budaya. Dan literatur pendidikan Islam dijelaskan bahwa pendidikan memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi sarana bagi manusia untuk memahami dirinya, lingkungannya, hingga tugas kekhalifahan di muka bumi. Sejak masa awal Islam, pendidikan telah berjalan seiring dengan perkembangan masyarakat Muslim. Turunnya wahyu pertama, Iqra, menjadi indikasi bahwa Islam menempatkan ilmu sebagai landasan utama peradaban. Oleh sebab itu, pendidikan Islam dipahami tidak sekedar sebagai proses penyampaian pengetahuan, tetapi juga sebagai upaya untuk menuntun manusia agar bertindak sesuai tuntunan akhlak dan nilai-nilai istilah. Pemahaman ini juga yang melandasi munculnya berbagai lembaga pendidikan di masa-masa berikutnya, termasuk ketika pendidikan Islam mencapai puncaknya pada masa Abbasiyah. Jadi dengan kita mengetahui ilmunya, dengan landasannya, dengan eh, apa itu namanya, turunnya wahyu pertama Iqra, itu menjadi indikasi bahwasanya eh, awal mulanya kita berada di dunia ini kita sudah belajar. Dan juga mohon maaf awal mulanya Islam ini muncul, Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad, ya kita disuruh untuk belajar, yaitu Quran. Oke, itu lanjut konsep pendidikan dalam sejarah Islam. Jadi dalam sejarah Islam, pendidikan berkembang dari sistem sederhana pada masa Nabi yang berfokus pada pembinaan iman, pengajaran Al-Quran, dan pembentukan karakter di rumah sahabat, serta masjid-masjid, sistem yang lebih terstruktur seiring meluasnya kekuasaan Islam. Puncak perkembangan terjadi pada masa dinasti Abbasiyah, ketika stabilitas politik, ekonomi, dan budaya mendorong lahirnya lembaga pendidikan seperti kutub, masjid majelis ilmu, perpustakaan, rumah ulama, hingga pusat intelektual seperti Bait al-Hikmah, tradisi menulis, menerjemahkan, berdiskusi, dan meneliti perkembangan pesat, disertai kurikulum yang mencakup ilmu agama, ilmu rasional seperti filsafat, matematika, kedokteran, astronomi, perkembangan perkembangan berjenjang. Ini tidak hanya memajukan masyarakat Muslim, tapi juga memberi kontribusi besar bagi peradaban dunia melalui karya para ilmuwan. Kemudian diterjemahkan ke bahasa Latin dan menjadi pijakan kemajuan ilmu pengetahuan di era di Eropa. Jadi konsep pendidikan dalam sejarah Islam ini sebenarnya banyak faktor, di samping kestabilan politik, ekonomi, dan budaya mendorong lahirnya pendidikan-pendidikan. Jadi kalau eh, di kita itu politiknya bisa stabil, ekonominya stabil, akhirnya rakyat itu akan enjoy. Enjoy dalam artian ya bisa gampang untuk menuntut ilmu, bisa tidak khawatir ada makan dan terus yang selanjutnya gambaran umum dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berdiri pada tahun 750 Masehi setelah menggantikan dinasti Umayyah melalui gerakan politik yang didukung kuat oleh masyarakat Khurasan, terutama kaum non-Arab Persia, dan dipimpin oleh Abu Abbas As-Saffah sebagai khalifah pertama. Yang pemerintahan semakin kokoh pada masa Abu Ja'far Al-Mansur yang mendirikan Baghdad pada tahun 762 Masehi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan intelektual, dengan pengaruh budaya Persia yang memperkuat administrasi dan perkembangan ilmu pengetahuan.
Stabilitas politik yang tercipta mendorong kemajuan sosial dan budaya di kota-kota besar seperti Baghdad, Basrah, dan Kufah, sehingga lahir lingkungan intelektual yang subur bagi kegiatan ilmiah, penerjemahan, diskusi keagamaan maupun filsafat. Patronas khalifah terhadap para ulama dan ilmuwan menjadikan Abbasiyah tidak hanya pusat kekuasaan tetapi juga pusat peradaban dunia yang melahirkan zaman keemasan Islam. Jadi memang pada masa Bani Abbasiyah ini memang sangat hebat ya, selain stabilitas politik yang tercipta, mendorong kemajuan sosial budaya di kota tersebut dan juga menjadi pusat peradaban di negara-negara lain, terutama di peradaban di wilayah Islam. Lalu maaf, sistem dan lembaga pendidikan pada masa Abbasiyah. Sistem pendidikan pada masa Abbasiyah berkembang menjadi lebih kompleks dan berjenjang. Lembaga pendidikan dalam seperti Khutab berperan dalam pengajaran membaca, menulis, dan hafalan Al-Quran. Sementara itu, masjid berfungsi sebagai pusat kajian ilmu agama dan bahasa Arab yang menjadi landasan pendidikan menengah. Lembaga-lembaga ini terbuka bagi masyarakat luas sehingga memberikan kesempatan belajar tanpa memandang status sosial. Kehadiran lembaga besar seperti Bait Al-Hikmah memperlihatkan kemajuan pendidikan yang terorganisir. Lembaga ini menjadi pusat penerjemahan karya-karya Yunani, Persia, dan India. Selain itu, madrasah seperti madrasah Nizamiyah menjadi populer. Pendidikan tinggi dengan kurikulum sistematis dan metode pembelajaran diskusi ilmiah. Struktur pendidikan ini menjadi model bagi lembaga pendidikan di berbagai wilayah Islam dan bahkan memberi pengaruh bagi dunia barat. Nah, oke, lanjut. Perkembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan perkembangan pesat pada masa Abbasiyah berkat dukungan besar dari khalifah dan pejabat negara. Gerakan penerjemah yang dilakukan di Bait Al-Hikmah memperkaya khazanah keilmuan dunia Islam. Karya-karya besar dalam bidang kedokteran, astronomi, matematika, filsafat, dan kimia diterjemahkan dan kemudian dikembangkan oleh para ilmuwan Muslim. Selain itu, kegiatan penelitian dan pengembangan teori baru juga semakin maju pada ilmuwan-ilmuwan Abbasiyah, tidak hanya mengadopsi pemikiran dari peradaban sebelumnya, tetapi juga melakukan inovasi sehingga lahir banyak konsep baru dalam sains dan filsafat. Hal ini menjadikan masa Abbasiyah sebagai salah satu fondasi utama perkembangan ilmu pengetahuan modern. Jadi ATM ya, amati, tiru, dikemas, dan dimodifikasi sehingga muncul teori-teori baru, baik dalam sains maupun filsafat. Lalu tokoh-tokoh ilmuwan Abbasiyah itu gimana, apa saja gitu kan. Pada masa Abbasiyah muncul tokoh-tokoh besar dalam berbagai disiplin ilmu. Dalam bidang matematika seperti Al-Khawarizmi, yaitu konsep Al-Jabbar. Dalam kedokteran juga ada Al-Arrazi dan Ibnu Sina yang menghasilkan kitab-kitab monumental. Dan dalam astronomi terdapat Al-Batani serta Al-Fakhrani. Mereka dikenal tidak hanya di dunia Islam tetapi juga di Barat. Bidang ilmu agama juga berkembang pesat dengan hadirnya ulama-ulama besar seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, dan Al-Tabari. Pemikiran mereka menjadi rujukan penting dalam kajian fikih, hadis, dan tafsir. Kehadiran tokoh-tokoh ini melandasi masa Abbasiyah sebagai periode kejayaan ilmu agama dan ilmu rasional secara seimbang. Jadi pada masa Abbasiyah itu tokoh-tokoh ilmuannya itu tidak sepihak hanya agama saja ataupun hanya eh, akhiratnya saja, tapi juga dunia akhirat, jadi kedokterannya juga bagus,
matematikanya juga bagus, tokoh-tokohnya udah tokoh muslim pinter di wilayah dokteran seperti Ar-Razi dan Ibnu Sina. Dan juga pada masa itu juga ada menurut saya pada masanya Imam Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal dan lain sebagainya. Oke. Faktor kemajuan dan kemunduran pendidikan. Jadi eh, lalu kapan sih munculnya kemajuan? Lalu yang menjadikan mundur itu apa? Oke, jelaskan kemajuan pendidikan pada masa Abbasiyah dipengaruhi oleh stabilitas politik dan dukungan pemerintahan terhadap kegiatan ilmiah. Para khalifah menyediakan dana sebagai penerjemah ilmuwan dan lembaga pendidikan seperti Bait Al-Hikmah dan berbagai madrasah. Faktor lain yang mempercepat kemajuan adalah keterbukaan umat Islam terhadap ilmu-ilmu asing. Jadi tidak serta merta ketika ilmunya itu ilmu luar, kita anti. Ya, seperti itu. Maka akan eh, keilmuan itu akan muncul-muncul dengan sendirinya. Karena emang semakin banyak literasi akan semakin banyak menciptakan ilmu-ilmu baru. Oke, karya-karya dari Yunani, Persia, dan India diserap dan dikembangkan sehingga melahirkan inovasi dalam kedokteran, matematika, astronomi, filsafat, dan ilmu-ilmu lainnya. Jadi karena emang politiknya stabil, ekonomi stabil, jadi bebaskan untuk mempelajari ilmu apapun itu sehingga ya akhirnya muncul beberapa tokoh-tokoh keilmuan seperti Ibnu Sina, uh, Nurul Ajaber, Maka Imam Syafi'i, Imam Ahmad, agama sama ilmu dunianya bisa terpenuhi. Namun memasuki fase akhir, pemerintahan konflik internal dan melemahnya kekuasaan khalifah membuat dukungan pendidikan menurun. Otomatis ya, karena gejolak politik yang menurun, akhirnya pendidikannya juga mulai was-was terhadap kondisi kepemimpinan, kondisi politik juga saat itu. Banyak lembaga pendidikan kehilangan kepembiayaan karena memang otomatis kestabilan politik menurun, biaya untuk pendidikan juga akan menurun, maka akan kehilangan sumbernya. Sehingga kegiatan ilmiah mengalami stagnasi serangan Mongol pada tahun 1258 Masehi memperparah keadaan karena hancuran Baghdad dan pusat ilmu lainnya dari yang sebelumnya menjadi pusat aktivitas intelektual dunia Islam. Selain itu munculnya konservatisme dalam pemikiran dalam pemikiran keagamaan juga mempersempit ruang ijtihad dan diskusi ilmiah. Lingkungan intelektual yang awalnya terbuka menjadi lebih kaku sehingga menghambat perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi banyak dari pertama diawali oleh eh, kemundurannya, bukan kemunduran, lebih melemahnya kekuasaan khalifah, habis itu juga pendanaan yang berkurang, diserang pula kan pada tahun 1250 sampai masa makanya ya akhirnya akan pendidikan itu akan menjadi kaku dan tidak bisa berkembang, berkurang lah dari segi dunia. Oke. Lalu kesimpulannya, pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah merupakan periode penting dalam sejarah ilmu pengetahuan Islam karena stabilitas politik, dukungan pemerintah, dan kemajuan Baghdad sebagai pusat kekuasaan berhasil melahirkan tradisi intelektual yang kuat serta sistem pendidikan yang terstruktur. Lembaga seperti kutub, masjid, madrasah, dan bait al-hikmah menjadi pilar utama lahirnya ulama dan ilmuwan besar. Didukung kurikulum yang mendukung ilmu agama dan ilmu rasional sehingga melahirkan tokoh seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Farabi, dan Raz Al-Badani. Kemajuan ilmu pengetahuan pada masa ini merupakan hasil dari penerjemahan penelitian dan inovasi yang terus berkembang meskipun akhirnya mengalami kemunduran akibat melemahnya stabilitas politik, berkurangnya dukungan negara, dan serangan militer yang menghancurkan pusat-pusat keuangan. Dengan demikian, tiga rumusan masalah dapat terjawab. Abbasiyah memiliki fondasi politik yang budaya ilmiah yang kuat, sistem pendidikan yang terorganisasi dengan baik, serta kemajuan dan kemunduran yang sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial politik. Keseluruhannya menegaskan bahwa masa Abbasiyah adalah puncak kejayaan pendidikan Islam dan memberikan warisan besar bagi peradaban dunia.
Jadi ya kalau kita bisa cermati di kehidupan sekarang ya, kalau pengen, jadi kalau ada sesuatu yang mencurigakan yang melemahnya pendidikan di Indonesia ini ya, ya bisa jadi salah satu faktornya karena emang politik di Indonesia dan sosial di Indonesia itu tidak baik-baik saja. Bisa kita simpulkan seperti itu. Ya, kenapa seperti ya kita lihat dari masa ke masa pada dinasti Abbasiyah, eh, kestabilan politik ketika turun melemah maka pusatnya juga akan melemah. Pendidikan pendidikan merasa jadi angker, apalagi sampai ya mohon maaf ya di Indonesia nanti akan misalnya contoh pendidikan menjadi eh, apa ditunggangi politik itu malah lebih parah lagi. Jadi mudah-mudahan dengan presentasi ini minimal ya bisa menambah wawasan saya dan umumnya untuk kita semua agar eh, bisa mudah-mudahan kita bisa mendorong pendidikan kita bisa eh, minimal walaupun tidak bisa sama di puncaknya, paling enggak lebih baik dan lebih baik gitu. Dan sekian terima kasih dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.